Selamat pagi, semangat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang baik. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang banyak dan melimpah. Semoga kita selalu diberikan ketenangan, kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita selalu diberikan kekuatan iman. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, dan insya Allah kita dipertemukan hari dalam keadaan bahagia. Amin Allahumma amin. Hari ini saya mau sharing tentang memberi kebaikan kepada orang lain dalam rangka menjadi orang tua yang tangguh, menjadi ibu yang tangguh di saat pandemi COVID-19 dengan bersyukur. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya sejak bulan Maret tahun 2020 hampir seluruh sekolah se-Indonesia diliburkan. Pembelajarannya diganti dari pembelajaran luring atau tatap muka menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran online. Hal ini diambil dalam rangka menindaklanjuti keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Anwar Makarim dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan lembaga pendidikan. Sekilas, keputusan untuk belajar di rumah tersebut terkesan menyenangkan. Namun faktanya, ketika proses berjalan, banyak keluhan di mana-mana, terutama dari orang tua jenjang PAUD dan SD. Keluhannya beragam, mulai dari masalah teknis, semisal tidak bisa mendisiplinkan anak untuk segera mengerjakan tugasnya, maupun keluhan pada tataran ketidakmampuan secara ilmu untuk membantu anak-anaknya dalam mengerjakan tugas. Nah, kemudian memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya perubahan cara belajar jarak jauh ini berlangsung begitu cepat akibat merebaknya COVID-19. Dari peristiwa ini kita bisa menakar bahwa banyak sekali yang patut dievaluasi dari sistem pendidikan dan tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga bisa menakar sejauh mana peran orang tua selama ini dalam keberhasilan proses pendidikan anak. Dengan peristiwa ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa orang tua selama ini hanya menyerahkan begitu saja pendidikan anak ke sekolah atau ke lembaga bimbingan belajar, sehingga ketika diminta untuk mendampingi proses belajar anak di rumah, mereka gagap dengan itu semua. Sejak diberlakukannya kebijakan social distancing oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka segala aktivitas mulai dari belajar, bekerja, bahkan beribadah diharuskan untuk dilakukan di rumah. Masyarakat diminta untuk mengkarantina diri di rumah. Sayangnya, karena terlalu lamanya orang tua atau ibu meninggalkan peran dan tanggung jawabnya di rumah, banyak yang gagap bahkan stres menghadapi tingkah pola anak dan stres dalam menjalankan tugas-tugasnya di rumah. Agar kaum ibu selama di karantina di rumah akibat pandemi COVID-19 ini tidak stres dan tidak gagap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di rumah, maka para ibu harus dipahamkan kembali betapa besarnya peran dan tanggung jawab seorang ibu bagi pembentukan generasi. Nah, ibu yang tangguh adalah ibu yang dengan semangat gotong royong tidak hanya menyelamatkan diri dan keluarganya dari pandemi. Saya ulangi bahwasanya seorang ibu yang tangguh adalah ibu yang dengan semangat gotong royong tidak hanya menyelamatkan diri dan keluarganya dari pandemi, tetapi juga menyelamatkan seluruhnya, baik itu tetangga, masyarakat di lingkungannya maupun seluruh bangsa ini. Mereka dapat berperan dengan kemampuannya masing-masing, baik sendiri-sendiri maupun melalui organisasi. Di masa pandemi ini, peran perempuan, khususnya ibu, menjadi bertambah. Ia tidak hanya sebagai ibu rumah tangga atau sebagai pekerja saja, tapi juga sebagai pendamping anak-anaknya di rumah. Nah, terkait memberi kebaikan kepada orang lain di saat pandemi COVID-19 ini, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan sederhana saja. Saya tidak akan memberikan contoh yang muluk-muluk. Yang pertama apa?
membantu untuk menyebarkan berita-berita yang informatif, yang positif, khususnya terkait COVID-19. Kita tidak boleh menyebarkan hal-hal yang belum tentu kebenarannya kepada orang lain terkait COVID-19. Kenapa? Karena itu hanya menambah kecemasan orang saja dan hanya menambah runyamnya penanganan COVID-19 ini. Yang kedua, yang sederhana yang kita bisa lakukan, hal yang baik di saat pandemi COVID-19 ini apa? Memberikan masker kepada orang lain yang membutuhkan. Tidak harus banyak. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, bagikan saja kepada orang lain dengan ikhlas, dengan sukarela. Itu bentuk kepedulian kita. Nah, contoh yang berikutnya, memberikan kebaikan kepada orang lain di saat pandemi ini adalah ya membantu teman sendiri. Gimana caranya? Teman-teman yang punya toko online atau teman-teman yang punya toko atau dagangan, kita berbelanja di tempatnya teman-teman tersebut, sehingga kita secara tidak langsung akan membantu teman kita untuk melangsungkan perekonomiannya. Nah, hal-hal besar apalagi yang bisa kita lakukan? Banyak sekali. Ada misalnya kita kalau punya uang lebih, punya rezeki lebih, kita bisa memberikan sembako atau uang kepada orang-orang yang terdampak langsung. Kemudian kita juga bisa menjadi inisiator atau menggerakkan hati para donatur untuk menyumbangkan hartanya. Kemudian kita juga bisa berdonasi untuk membantu para tenaga medis atau orang-orang yang terkena dan seterusnya. Atau kalau kita punya kemampuan lebih, kita bisa menjadi relawan untuk membantu tim medis COVID-19. Nah, hal yang utama yang bisa kita lakukan memberikan kebaikan kepada orang lainnya adalah mematuhi protokol kesehatan. Itu adalah yang sederhana. Dan jangan lupa setiap hari bahwasanya selalu tersenyum. Kenapa? Karena senyum di hadapan saudaramu adalah sodako. Tabassum muka fi wajhi akhika sodako. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Hal yang sederhana, hal yang baik yang bisa kita lakukan di saat pandemi COVID-19 ini. Sederhana tapi insya Allah efeknya akan luar biasa. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.